Romantika Pesantren, episode 11, akhirnya jebol juga. Ikuti terus keseruannya dari episode pertama, jangan lupa like dan subscribe, untuk terus mengikuti episode berikutnya. Setibanya di rumah, Zaki melancarkan aksi program buat anak itu. Iya, malam itu aku tak lagi bisa berkutik. Jurus menghindarku sudah habis dan dengan pasrah dan menikmati aku jadi istrinya secara lahir batin. Tak perlu ditanya bagaimana rasanya, detilnya sudahlah. Aku masih dirundung dilema. 1 karena aku tak pernah merasakan itu sebelumnya. 2 karena aku tak perawan lagi. Selesai sudah karirku sebagai perawan berkualitas dan berbobot. Aku sudah menjadi istri orang sesungguhnya sekarang. Jangan kalian kira, Zaki yang terlihat kalem-kalem menenteramkan itu kalem juga urusan produksi bayi itu. Ia seperti beruang kutub yang kelaparan sesudah hibernasi, beringas. Kini aku berbaring di kasur kami, dengan tubuh lemas dan rasa tak nyaman di bagian bawah tubuhku. Ternyata menjadi istri secara lahir batin itu ada efek sampingnya, sakit. Zaki sudah tidur. Entah ia mimpi sudah sampai negara mana. Setelah selesai ia mengecup keningku dan bergumam terima kasih. Lalu, zes, tidur, sama sekali tak seperti di drama Korea. Seharusnya ia mengelusku sampai aku tertidur. Ini malah dia yang tidur duluan. Semalaman aku sulit tidur. Rasanya aku panas dingin dan pusing. Apa ini wajar? Aku mengambil ponselku, melihat di Google. Apa ini wajar untuk orang yang pertama kali berhubungan suami istri? Ternyata benar. Ini hal wajar. Apalagi bagi para perawan ting-ting berkualitas seperti aku. Kalau aku tahu ada efek samping seperti ini, lebih baik tadi kami mampir apotik dulu, beli painkiller sama obat tidur, biar gak berasa sakit, Walau ia lembut denganku, tetap saja sakit. Aku baru bisa tidur setelah jam 12 malam, jam 4 pagi ia membangunkanku, untuk mandi. Pagi-pagi buta mau mandi, emang bisa bikin kaya? Pesugihan apaan itu kayak gitu? Celotehku yang masih setengah sadar. Ia menarik selimut yang aku kekep, dia ketiak, selimut yang membuatku hangat. Aku baru sadar kalau belum pakai pakaian, saat ia mencolek perutku yang sekarang terek pose lepas. Aku membuka mataku membelalak, dan menarik kembali selimut. Buat mandi wajib? Udah lupa ingatan? Tanyanya jahil. Kenapa dia sudah rapih, sudah lengkap dengan baju takwanya, seperti mau ke masjid. Aku diam, memeluk erat selimut, dan kepalaku baru terasa pusing lagi. Seluruh saraf tubuhku seperti baru terestart, dan aku baru merasakan nyeri itu lagi. Semalam, makanya dia suruh aku mandi. Kamu udah? Ia mengangguk. CK. Udah dapat langsung tidur, gak tahu apa. Korbannya kesakitan ampe semalaman gak bisa tidur, badan greges, kepala pusing, badan remek. Kamu itu ustadz apa beruang madu sih? Kok kalau lagi birahi bikin orang remek, omelku sambil berusaha duduk di kasur. Aku baru diam. Saat ia mengecup bibirku cepat. Ngomel terus, apa tanda kehamilan juga ngomel-ngomel ya? CK. Ngeselin. Aku sudah berniat mandi. Benar-benar sudah niat. Aku duduk dan berniat berdiri lalu berjalan ke kamar mandi. Tapi mungkin karena ia memang terlalu perkasa semalam, akhirnya aku ambruk lagi. Lah, kok duduk lagi sih Kai? Jatuh ini? Bantuin napa? Kok bisa? Sengaja ya? Pengen dimandiin? Godanya tak berdosa. Ia mendapat hadiah cebikan dariku. Bisa-bisanya ia berkomentar seperti itu sementara aku kesakitan. Gak mau lagi aku, bikin anaknya. Apaan? Aku sampai gak bisa jalan lagi. Mending ditolongin, digodain doang. Ia terkekeh, dan mau menggendongku ke kamar mandi. Menurunkanku ke kloset dan menyiapkan air untukku. Air dingin? Saudara-saudara, air dingin jam 4 pagi, dan aku harus keramas. Di rumah kami tidak ada water heater, bahkan teko untuk memasak air dalam skala besar tak ada.
Walhasil aku menatap seram ke arah keran air. Akankah aku membeku seperti beruang kutub di depanku ini? Udah, keluar sana, tak menjawab. Ia langsung pergi meninggalkan aku yang terduduk cantik di atas kloset tanpa pakaian, dan terancam kedinginan karena ulahnya. Jangan ditanya rasanya seperti apa. Bayangin aja kalian minum es cendol saat di tengah museum salju tanpa jaket penghangat. Tahu gak niatnya? Teriak Zaki dari luar. Tahu, teriakku kesal. Aku sudah mengguyur semua tubuhku, rata. Harus rata terkena air, baru syah, baca niat sebelumnya. Iya, setelah selesai, aku baru sadar aku tak bawa handuk. Zaki menggendongku polos tadi, tanpa pakaian. Mungkin ia punya mata batin, atau mungkin aku dan dia punya kekuatan telepati para manusia serigala. Karena setelah aku selesai mandi, ia membuka pintu dan memberikanku handuk. Wudunya pakai handuk. Pesannya singkat, padat dan jelas. Aku sekilas melirik ia sudah menyiapkan keperluan sholatku. Jadi dia nungguin, aku ikuti apa perintahnya. Selesai, aku masih dengan wajah cemberutku yang lucu dan imut itu, ke lemari mencari pakaian, bersambung. Mencari pakaian mana yang akan kupakai hari ini. Harus kuakui, badanku terasa lebih baik setelah mandi. Rasa panas dingin yang sebelumnya kurasakan sedikit mereda, nyeri-nyeri di seluruh tubuh juga sedikit menghilang. Aku sudah pakai pakaianku lengkap, dan sholat di belakangnya. Seusainya, ia menjulurkan tangan kanannya untuk kucium. Loh, jidatmu kenapa Kai? Heh, kenapa jidatku emang? Ada cupangannya? Emang, yang bener raja. Nyupang di jidat, aku lagi-lagi tersulut emosi. Bagaimana tidak, semua dunia akan tahu begitu mereka melihat jidatku ini. Ih, ngamukan, jidat kamu panas. Kamu demam, Kai? Ia memeriksa lagi keningku, meletakkan telapak tangannya ke kening, dan kedua pipiku. Iya, aku demam dari semalam, gara-gara ditimpa sama beruang kutub, aku melepaskan semua perlengkapan sholatku dan memilih untuk tidur lagi saja. Katanya, aku baca dari artikel, kalau istri demam, itu tandanya mau lagi. Di artikel Google loh, ada beberapa yang bilang gitu, ucap Zaki sambil melipat sajadahnya, wajahnya menyeringai ke arahku. Aku sudah berlindung dari tatapan itu, di balik selimut. Aku hanya menjawab kesal dan dengan suara kencang, itu hoaks. Kamu emang gak kepengen? Gak. Alhamdulillah. Udah tuwuk, alias udah kenyang, atau, udah kapok, jawabku dengan mata terpejam. Masa sih, kapok? Nanti minta lagi, nanti pas aku ngajar kamu miss call minta dicium abang lagi. Ia menoel-noel pipiku, nanti kamu bilang, Bang, kamu kapan pulang? Aku udah kangen. Padahal kalau aku udah ngajar bisa pulang sampai sore, bisa panas dingin aku nahan dari pagi sampai sore. Jadi mending sekarang aja deh, biar gak pikiran. Aku berusaha fokus untuk tidur, tak menggubris tingkahnya. Padahal dia tahu aku sedang demam, dan dia masih minta round 2. Dun, aku nikah sama siapa sih? Kasian suaminya Anissa nanti. Pasti urusan seperti ini turun secara genetik, kan? Tangan isengnya berpindah ke hidungku, menjawilnya beberapa kali. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Jawabku, dan ia terbahak-bahak, jurus itu suskes membuatnya kabur, dan membiarkan aku tidur sampai pagi. Bersambung, selanjutnya episode 12, Gencatan Senjata Pak Ustadz yang Menduda Lama.